Halo Tachahao, selamat datang dalam rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. Di dalam HSK 4, kita dituntut untuk menguasai 1200 kosakata, di mana 600-nya sudah dibahas di HSK 3. Nah, di rangkaian video ini, kita akan membahas 600 kosakata yang belum dibahas tadi di HSK 3. Video ini dibuat pendek dan akan diupdate setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat. Di setiap videonya, kita akan membahas sekitar 7-8 kosakata, dilengkapi juga dengan penggunaan dan juga kewen atau bacaannya. Nah, tadi kan HSK 4 perlu sekitar 600 kosakata untuk dikuasai. Jadi kalau teman-teman ngikutin video ini terus selama 4 bulan ke depan, semoga setelah 4 bulan, teman-teman sudah menguasai HSK 4 dan udah siap untuk ikut ujian HSK 4. 好，那话不多说了，我们现在就开始来讲今天的课。好的, pertama-tama kita akan mulai dari shengci atau kosakata barunya, dan teman-teman juga bisa tirukan atau ulangi bersama-sama. Yang pertama, falu. Falu artinya hukum, jadi bisa ditempelin, misalnya kita bilang falu zhuanye, jurusan hukum. Falu zhuanye. Yang kedua, lia. Lia artinya berdua, misalnya kita bilang kita berdua nggak suka makan es krim. 我们俩都不喜欢吃冰淇淋。我们俩都不喜欢吃冰淇淋. Kita berdua nggak suka makan es krim. Yang ketiga, yin xiang. Yin xiang artinya kesan atau impression, ya, kesan terhadap sesuatu. Biasanya kata sifat yang digunakan yaitu yang di nomor 4. Shen artinya dalam, ya. Inxiang hen shen, ya, kesan yang sangat dalam. Inxiang hen shen. Atau saya punya kesan yang sangat dalam terhadap dia. 我对他印象很深. 我对他印象很深. Nah, selain tadi untuk kesan, ya, dalam, shen itu juga bisa untuk air. Misalnya shui hen shen, ya, shui hen shen, airnya sangat dalam, misalnya di kolam, di danau, atau di laut, ya, shui hen shen. Yang kelima, sushi. Sushi artinya familiar atau akrab, ya. 我跟他很熟悉. Saya sama dia akrab banget, ya. 我跟他很熟悉. Yang keenam, 不仅. 不仅artinya tidak hanya. Nah, ini biasanya ditempeli dengan erce atau hai atau ye, ya. Dan ini nanti akan dibahas di bagian yufa. Yang ketujuh, xingge artinya sifat atau karakter, ya. Xingge kita bisa bilang seseorang karakternya bagus, ya. Xingge hen hao atau xingge bu hao. Oke. Di sini ada beberapa nama, yaitu yang pertama Sun Yue. Sun Yue. Yang kedua, Wang Jing. Wang Jing. Dan yang ketiga, Li Jin. Li Jin. Untuk nama-nama dalam bahasa Mandarin, sebenarnya kita nggak diwajibkan untuk bisa menghafalkan semuanya, karena nama kan banyak banget variannya. Tapi kalau kita bisa menghafalkan beberapa nama-nama yang sederhana, terutama bagian marganya, ya, karena kan marga lebih terbatas. Itu bisa membantu kita untuk belajar bahasa Mandarin, ya. Kita bisa nyebutin orang Sun Xiansheng, ya, Wang Xiansheng, Li Jingli, dan seterusnya. Hao, kita masuk ke bagian yufa yang pertama, ya, shi sheme sheme te. Shi sheme sheme te. Pola ini digunakan untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu dalam kalimat. Oke, misalnya, ya, ketika kita mau menanyakan seseorang, kalian itu gimana sih kenalnya, ya? Penekanan itu di gimana caranya, ya. Kita bisa bilang 你们俩是怎么认识的? 你们俩是怎么认识的? Atau kita lihat di contoh yang kedua, 我不是明天去图书馆的. Kita lihat 不是itu diletakkan sebelum kata 明天, sebelum keterangan waktunya, ya. 我不是明天去图书馆的. Saya bukannya besok ke perpustakaan. Jadi, 我是后天去的. Saya lusa perginya. Oke, 我不是明天去图书馆的. 我是后天去的. Nah,
Kalau di contoh yang ketiga, kita lihat 我昨天不是去图书馆的. Jadi 不是itu diletakkan sebelum 去图书馆. Ya, jadi bagian yang dinegatifkan di kalimat ini adalah 去图书馆. Saya kemarin pergi memang, tapi bukan ke perpustakaan. Oke, 我昨天不是去图书馆的，是去银行的. Saya perginya ke bank. Ya, jadi 是什么什么的 ini digunakan untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu dalam kalimat. Di yufa yang berikutnya, di poin yang kedua yaitu ti jian. Ya, ti adalah kata kerja, artinya menendang. Ya, jian masuk. Sebenarnya jian itu juga kata kerja. Tapi dalam pola ini, ti jian. Jian berfungsi sebagai kata pelengkap hasil. Ti jian, menendang masuk alias ngegolin. Oke? Di pola yang ketiga ya, 不仅什么什么 而且也 bla 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 atau 还 bla bla bla. Artinya tidak hanya gimana tapi juga gimana. Kita lihat contohnya di sini, 孙悦不仅知道这件事情，而且他还跟别人说呢. Teman-teman bisa ulangin barengan juga. 孙悦不仅知道这件事情，而且他还跟别人说呢. Ya, Sun Yue nggak hanya tahu mengenai hal ini, dia bahkan juga ngomong ke orang lain. Jadi anak kalimat yang di belakang ini kesannya satu level, setingkat di atas yang di depannya. Dia nggak cuma tahu, dia bahkan ngasih tahu orang lain. 他不仅知道这件事情，而且他还跟别人说。好，那大家明白了吗？如果大家有什么问题，可以在评论区写上。Teman-teman udah paham beberapa grammar ini? Kalau ada pertanyaan, bisa juga dituliskan di kolom komentar di bawah. Berikutnya kita masuk ke kewen. Nah, untuk kewen, pertama aku akan bacakan dulu satu kali dengan speed normal, dan teman-teman juga bisa untuk ulangin atau tirukan apa yang aku ucapkan. Kemudian aku akan bacakan sekali lagi sambil dipenggal-penggal dan kita coba artikan apa sih maksud dari ucapan tersebut. 好，那我们现在就开始来看一下第一行。Di sini kita mulai lihat baris pertama, Sun Yue. 他说，听说你男朋友李进跟你是一个学校的，是你同学吗？是的，他学的是新闻，我学的是法律，我和他不是一个班。那你们俩是怎么认识的？我们是在一次足球比赛中认识的。我们班跟他们班比赛，他一个人踢进2个球，我对他印象很深，后来就慢慢熟悉了。你为什么喜欢他？他不仅足球踢得好，性格也不错。好，我们一起来看一下他的意思。听说你男朋友李健跟你是一个学校的。听说 dengar-dengar ya. 你男朋友李健 pacarmu si Li Jin ya. 跟你是一个学校的 sama kamu dari satu sekolah. 是你同学吗？ Apakah teman sekolahmu? Wang Jing 说，是的，betul. 他学的是新闻。Dia belajarnya adalah news, berita. Ya, kalau di Indonesia mungkin jurusan jurnalis. Tapi kalau di sana mereka bilang 新闻专业, jurusan berita. 我学的是法律. Yang aku pelajari adalah hukum. Ya, 我和他不是一个班. Saya dan dia itu nggak sekelas. Sun Yue 问，那你们俩是怎么认识的？ Nah, ya, kalau begitu, kalian berdua gimana kenalnya? Wang Jing 说，我们是在一次足球比赛中认识的。我们, kami, itu di suatu pertandingan sepak bola itu kenalnya. Ya, 我们在一次足球比赛中认识的. Kenalnya di suatu pertandingan sepak bola. 我们班, ya, kelas kami,
跟他们班 dengan kelas dia 比赛 bertanding. 他一个人踢进2个球. Dia seorang diri menendang masuk alias ngegolin 2 bola. Ya, 他一个人踢进2个球. 我对他印象很深. Saya terhadap dia kesannya sangat dalam. Ya, saya punya kesan yang dalam terhadap dia. 后来就慢慢熟悉了. Kemudian pelan-pelan menjadi akrab. Ya, 后来 ya, kemudian atau belakangan, setelahnya ya, setelahnya pelan-pelan menjadi akrab. 你为什么喜欢他? Ya, kamu kenapa suka dia? 王晶说，他不仅足球踢得好, ya, dia tidak hanya sepak bola itu mainnya sangat bagus, ya, 性格也不错, tapi sifatnya juga not bad, sifatnya juga bagus, ya. 他不仅足球踢得好, 性格也不错. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan jangan lupa bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, berikutnya kita coba untuk sedikit tanya jawab mengenai bacaan barusan. Oke, 第一个问题, pertanyaan pertama, 李健是谁? Oke, 李健是谁? 大家还记得吗? Teman-teman masih ingat 李健是谁? Ya, 李健是谁的男朋友呢? 是王静的男朋友. Ya, 李健是王静的男朋友. Yang kedua, 第二个问题, 王静和李健是怎么认识的? 大家还记得吗? 他们是怎么认识的? Ya, mereka kenalnya di suatu pertandingan sepak bola. Ya, 他们俩是在一次足球比赛中认识的. Pertanyaan yang ketiga, 第三个问题, 王静为什么喜欢李健? 王静为什么喜欢李健? Wang Jing kenapa suka dengan Li Jian? Tadi karena 第一, 他足球踢得好, karena sepak bolanya mainnya bagus, ya, 足球踢得好. 第二点呢, 他性格不错, sifatnya bagus, ya, sifatnya not bad. 好的, nah berikutnya di sini kita akan mengulang lagi kosakata yang tadi sudah kita pelajarin dan teman-teman juga bisa ulangin bersama-sama. 第一, 法律, 法律. Yang kedua, 俩, 俩. Yang ketiga, 印象, 印象. Yang keempat, 深, 深. Yang kelima, 熟悉, 熟悉. Yang keenam, 不仅, 不仅. Yang ketujuh, 性格, 性格. 好, nah teman-teman bisa lihat di nomor 3 dan 6, di dua kosakata ini, 印象 dan 不仅, ada dua lingkaran merah. Nah, dua kata ini adalah PR untuk hari ini. Jadi teman-teman bisa coba untuk bikin kalimat dengan dua kosakata ini dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Di video besok, kita akan bahas apakah kalimat-kalimat yang teman-teman bikin udah benar atau masih salah atau hanya butuh sedikit perbaikan. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, bisa juga tuliskan di kolom komentar di bawah. Video hari ini akan berakhir sampai di sini. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan untuk teman-teman yang pertama kali nonton videoku, jangan lupa klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video-video lainnya. 好，那今天非常感谢大家，我们明天再见。